Hai semuanya, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Conjuring 2 yang dirilis tahun 2016. Bagi kalian yang suka film horor sekaligus misteri dan juga plot twist yang tidak terduga, film ini cocok banget untuk kalian tonton. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Film ini berlatar 1980-an, yang mana ketika itu pasangan paranormal, Ed dan Lawrence, diminta untuk menyelidiki kasus gaib di rumah keluarga Lutz. Dari informasi yang beredar, 1 tahun sebelum keluarga Lutz pindah ke rumah ini, terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ronnie, yang membunuh semua anggota keluarganya. Karena itu, Lawrence pun berniat akan melakukan penglihatan atau menerawang kejadian yang sebenarnya dari kasus pembunuhan tersebut. Setelah Lawrence menutup matanya dan berkonsentrasi, akhirnya Lawrence pun melihat kejadian pembunuhan itu dari sudut pandang Ronnie. Tapi setelah itu, ada sosok anak kecil yang melihat Lawrence. Lawrence pun mengikuti anak kecil tersebut yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Dan di sanalah Lawrence melihat sosok iblis yang berpakaian layaknya seorang biarawati. Setelah kasus tersebut, ternyata ada kasus yang sama di daerah Enfield, Inggris. Dan kasus ini akan menjadi salah satu kasus yang paling mengerikan dalam hidup Ed dan Lawrence sebagai paranormal. Dan film ini juga diangkat dari kisah mereka. Di sebuah sekolah di daerah Enfield, 4 kakak beradik baru pulang dari sekolah mereka. Namun ketika sampai di rumah, salah satu anak bernama Janet langsung dimarahi oleh ibunya. Karena sebelumnya ibunya mendapatkan laporan dari sekolah jika Janet sudah ketahuan merokok. Namun Janet mengatakan jika itu rokok temannya. Tapi ibunya tidak percaya dan tidak ingin mendengar penjelasan dari Janet. Karena ketika itu ibunya sedang lagi banyak pikiran, ditambah lagi suaminya baru meninggalkan keluarganya dan menjadi single parent. Malam harinya, Janet yang sedang enak-enaknya tidur di kamarnya tiba-tiba saja terbangun karena tak mengapa dia sudah berpindah sendirinya. Sedangkan di kamar Janet sendiri, kakaknya Janet yang bernama Margaret terbangun karena suara gedoran pintu kamarnya. Yang Margaret kira itu gedoran dari Janet, karena Janet sudah tidak ada di kasurnya. Namun ketika Margaret buka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya Janet pun muncul dan Janet mengatakan jika dia tidak menggedor pintu tersebut. Pada malam berikutnya, karena Billy yang baru saja makan biskuit terlalu banyak, Billy malah merasa haus dan dia pergi ke dapur untuk meminum segelas air. Sedangkan di kamar Janet, Margaret tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara Janet yang sedang mengigau. Namun ucapan yang dikeluarkan oleh Janet seolah-olah percakapan dengan 2 orang, yang mana dalam percakapan itu seperti ada seseorang yang ingin menyakiti adik mereka, yaitu Billy. Namun Billy yang baru saja dari dapur melihat mobil mainannya yang hidup sendiri. Billy pun mencoba mengecek ke dalam rumah-rumahan tempat dia bermain, yang mana tiba-tiba saja Billy mendengar suara teriakan dari sana. Billy pun langsung lari menuju ke kamar ibunya. Billy berkata jika ada seseorang di dalam rumah mereka. Namun setelah ibunya cek, tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya ibunya mendengar suara dari lantai 1. Ibunya pun menyuruh Billy masuk ke kamarnya selagi dia memeriksa ke bawah. Yang ternyata suara itu berasal dari Janet yang sedang duduk di kursi goyang. Janet pun juga bingung karena dia merasa dia sudah tidur sambil berjalan lagi. Keesokan harinya, Janet merasa tidak enak badan. Jadi hari itu dia tidak berangkat ke sekolah dan hanya rebahan santuy sambil menonton TV. Tapi hari itu Janet lagi-lagi mengalami kejadian yang aneh. Seperti channel TV yang berubah sendirinya, remote TV yang tiba-tiba berpindah, sampai sosok lelaki tua yang muncul di belakang Janet. Malam harinya, karena Janet tidak ingin tidur sambil berjalan lagi, jadi dia mengikat dirinya sendiri di tempat tidurnya. Dan benar saja, Janet tiba-tiba saja sudah ingin berpindah. Tapi setelah itu Janet mendengar suara gedoran pintu kamarnya. Ketika Janet mengeceknya keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi Janet langsung berlari ke kamarnya kembali karena dia melihat kursi goyang di lantai 1 itu bergerak sendirinya.
Janet yang ketakutan pun langsung bersembunyi di balik selimutnya, yang mana Janet merasa jika ada sesuatu yang mendekat dan langsung menarik selimut Janet, yang membuat Janet langsung berteriak dan membangunkan Margaret di sampingnya. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi ranjang mereka berdua langsung bergetar, sampai ibu mereka pun terbangun dan langsung menuju ke kamar Janet. Tapi ketika ibu mereka cek ke dalam kamar Janet, tiba-tiba saja tepat di depan mata ibunya itu, lemari di kamar Janet bergerak sendirinya, yang akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk mengungsi di rumah tetangga mereka. Tapi ketika tetangga mereka yang bernama Victor cek rumah Janet, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bahkan Victor pun menelpon polisi, takutnya ada orang iseng yang sengaja mengganggu keluarga mereka. Ketika polisi mengeceknya, tiba-tiba saja polisi wanita mendengar sesuatu di balik dinding. Dan setelah itu tiba-tiba saja kursi dapur bergerak sendirinya, yang membuat polisi itu langsung pergi karena polisi itu yakin jika kasus ini tidak bisa ditangani oleh polisi. Di tempat yang lain, Lawrence yang baru saja terbangun dari tidurnya langsung menemui suaminya, yaitu Ed, yang ketika itu sedang melukis sesuatu. Yang mana Ed berkata jika dia baru saja bermimpi yang aneh, yang ternyata Ed sudah melukis sosok yang berpakaian seperti biarawati yang pernah dilihat oleh Lawrence sebelumnya. Singkat cerita, anak Lawrence yang bernama Judy tiba-tiba saja memanggil ibunya dan menunjukkan ada sosok yang dilukis oleh Ed sebelumnya di rumah mereka. Dan sosok itu pun langsung membawa Lawrence ke tempat yang lain, seperti berada di dalam gudang. Namun di sanalah Lawrence langsung menanyakan siapa sosok itu dan apa maunya. Yang ternyata sosok itu berniat akan menyakiti Ed. Kembali keluarga Janet, yang hari itu ibunya Janet kedatangan orang dari stasiun TV yang ingin memberitakan tentang gangguan yang dialami oleh keluarga Janet, dengan harapan mereka bisa mencari pertolongan dari orang yang mengerti tentang kejadian seperti ini. Namun banyak juga orang yang tidak percaya dengan hal ini, dan salah satunya adalah wanita yang bernama Anita, yang mengatakan jika ini hanya buatan dari anak-anak saja. Yang akhirnya pihak TV mewawancari Janet dan Margaret tentang kejadian menyeramkan yang mereka alami. Dan ketika wawancara berlangsung, Janet pun bertingkah aneh sampai akhirnya Janet pun kerasukan sosok yang bernama Bill Wilkins. Maurice pun bertanya kepada sosok Bill Wilkins tersebut, yang ternyata Bill adalah pemilik rumah ini sebelum dibeli oleh keluarga Janet. Bill juga berkata jika dia sudah meninggal di kursi goyang akibat penyakit di rumah ini. Bill juga mengatakan jika dia menghantui keluarga Janet karena dia suka mendengar suara teriakan dari mereka. Setelah wawancara itu pun, informasi itu pun tersebar sampai Ed dan Lawrence. Jadi pihak gereja pun memutuskan Ed dan Lawrence untuk menyelidiki kasus ini selama 3 hari di sana. Tapi Lawrence sebenarnya tidak ingin berurusan dengan hal ini lagi, karena ternyata Lawrence sudah melihat bayangan tentang kematian suaminya. Jadi dia takut jika dia dan Ed berurusan dengan hal ini dia bisa kehilangan suaminya. Tapi Ed meyakinkan Lawrence jika ini hanya sebagai penyelidikan saja. Jadi jika memang di sana ada sesuatu, Ed dan Lawrence bisa kembali dan urusan selanjutnya bisa diserahkan kepada pihak gereja. Singkat cerita, Ed dan Lawrence pun sudah sampai di rumah Janet. Ed pun langsung diantar ke kamar Janet, yang mana menurut Peggy jika aktivitas gangguan itu sering terjadi di kamar Janet. Bahkan Peggy berkata jika Janet pernah mengalami gangguan sampai Janet mengambang. Para tetangga pun membantu dengan memberikan salib kepada Peggy dan menempelkan salib itu di kamar Janet. Namun itu tidak berpengaruh apapun. Sementara Ed memeriksa rumah Janet, Lawrence pun menemui Janet dan berusaha menghiburnya. Namun setelah itu Janet mengatakan kepada Lawrence jika suara itu berkata kepada Janet, karena sosok itu ingin melukai Lawrence jika Lawrence tetap berada di sini. Setelah itu Ed dan Lawrence pun berusaha berbicara dengan sosok Bill Wilkins. Dan agar pembuktian jika Janet benar-benar kerasukan, maka Janet disuruh menahan air di mulutnya selama proses ini berlangsung. Dengan begitu suara yang dihasilkan bukan dari suara perut Janet maupun suara yang dibuat-buat oleh Janet. Namun setelah ditunggu, tiba-tiba saja Janet berkata jika sosok itu tidak akan muncul jika Ed dan lainnya menatapnya. Jadi Ed dan lainnya berbalik badan selagi Bill Wilkins itu bercerita kepada Ed dan Lawrence. Namun ketika Ed mengarahkan salib miliknya ke arah Bill, tiba-tiba saja Bill berteriak kesakitan dan mengatakan sesuatu kepada Ed
Namun Ed tidak mengerti maksud dari kata-kata Bill barusan. Dan setelah itu, Bill pun keluar dari tubuh Janet dan terlihat jika selama proses itu Janet masih menahan air di mulutnya. Jadi bisa dipastikan jika Janet benar-benar kerasukan. Namun anehnya, Lawrence yang memiliki kemampuan untuk merasakan makhluk-makhluk gaib, dia tidak merasakan apapun selama proses tadi berlangsung. Setelah itu, Ed dan Lawrence pun menginap di rumah Janet. Tiba-tiba saja terbangun karena suara dari Peggy yang berteriak. Yang entah mengapa tiba-tiba saja Janet yang tadinya tidur di kamar ibunya tiba-tiba saja sudah berpindah ke kamarnya. Yang membuat Ed bingung bagaimana bisa Janet masuk ke kamarnya sedangkan kamarnya sudah dikunci dari luar. Bahkan Peggy juga sempat melihat sosok orang tua di dalam kamar itu. Keesokan harinya, Ed dan Lawrence pun menemui pihak TV yang sudah merekam kejadian mengerikan di rumah Janet sebelum Ed dan Lawrence tiba. Tapi dari semua bukti yang ada, menurut Ed ini belum cukup kuat untuk meyakinkan pihak gereja jika Janet sudah kerasukan. Ditambah lagi seorang psikiater bernama Anita berkata jika ini hanya buatan-buatan dari keluarga Janet saja. Apalagi dengan hal ini banyak keuntungan yang didapat oleh Peggy yang saat ini memang sedang kesulitan ekonomi. Namun Ed meyakinkan jika dia dan Lawrence akan terus menyelidiki kasus ini. Jadi dia berniat akan lebih dekat dengan keluarga Janet serta membantu memperbaiki masalah yang ada di rumah mereka. Bahkan Ed juga membantu perbaiki keran air yang bocor di ruangan basement. Namun ketika Ed sedang memperbaiki pipa yang bocor, tiba-tiba saja Peggy melihat sesuatu di belakang Ed. Tapi ketika Ed berbalik, sosok itu pun menghilang. Sampai akhirnya sosok tua Bill itu muncul dan langsung menggigit tangan Peggy. Namun sayangnya, Ed sama sekali tidak melihat sosok Bill itu. Tapi sebelum mereka pergi dari ruangan basement, tiba-tiba saja Ed menemukan gigi palsu yang sama dengan bekas gigitan yang dialami oleh Peggy. Yang membuat Ed sedikit bimbang apakah Peggy benar-benar sudah membohonginya seperti yang dikatakan oleh Anita. Namun di saat yang sama, tiba-tiba saja Janet mengatakan kepada Margaret jika ada sesuatu di dapur mereka. Johnny pun mengatakan jika dia harus berani agar makhluk itu tidak mengganggu keluarga mereka lagi. Tapi ketika Johnny mengecek ke dalam dapur, tiba-tiba saja Margaret berteriak karena ternyata Janet sudah menghilang. Yang ternyata Janet sudah ada di dapur sambil memegang pisau dan berniat menyerang Johnny. Tapi ketika Ed ingin masuk ke dapur, tiba-tiba saja pintu dapur itu terkunci dari dalam. Ed pun langsung mendobrak pintu itu dan terlihat sangat berantakan di sana. Namun sayangnya di sana hanya ada Johnny saja yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Yang ternyata Janet berada di dalam sebuah kotak dan Janet dalam posisi sudah kerasukan sosok Bill. Yang mana Bill mengatakan sesuatu kepada Ed. Namun lagi-lagi kata-kata dari Bill itu tidak bisa dimengerti oleh Ed maupun Lawrence. Tapi setelah kejadian itu, Anita mengatakan kepada Ed dan Lawrence jika dia mendapatkan bukti dari kamera yang dipasang di dapur, yang mana terlihat Janet tidak kerasukan sama sekali. Dan semua kekacauan itu dilakukan Janet dalam keadaan sadar. Namun Peggy malah tersinggung dan menyuruh mereka pergi karena tidak mempercayainya dan malah menuduh jika Peggy sudah menyuruh Janet melakukan hal ini untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Namun ketika perjalanan pulang, Ed berkata jika sepertinya memang ada yang tidak beres. Sampai akhirnya saudara-saudara Janet pun bertanya kepada Janet, apakah ini semua hanya bohongan saja? Tapi Janet mengatakan jika dia diancam oleh sosok itu agar Janet mengacak-acak dapur itu sebelumnya. Karena jika tidak, sosok itu akan membunuh saudara-saudaranya. Ed yang sudah naik ke kereta tidak sengaja menjatuhkan kaset rekaman dari Bill, yang mana Ed mendapatkan suatu ide. Yang ketika itu Ed dibantu oleh Lawrence untuk memutar dua suara rekaman itu secara bersamaan. Karena jika rekaman itu didengar secara terpisah, maka kata-kata dari Bill di situ tidak bermakna. Namun ketika dua rekaman itu didengar secara bersamaan, tiba-tiba saja terbentuk suatu kalimat yang ternyata Bill meminta pertolongan kepada Ed dan Lawrence. Yang tiba-tiba saja sontak langsung membuat Lawrence melihat sosok Bill. Bill pun berkata jika sebenarnya dia datang hanya ingin melihat keluarganya saja. Namun ketika Bill tidak menemukan keluarganya di rumah itu, Bill berniat akan pergi dan tidak ada niatan untuk menghantui keluarga Janet.
Tapi dia tidak bisa kembali karena ada sesuatu. Tapi Bill tidak bisa mengatakan secara langsung kepada Lawrence, karena ternyata sesuatu itu adalah sosok iblis yang menggunakan baju biarawati yang selama ini sudah mendatangi Lawrence sebelumnya. Menurut Lawrence, sosok ini sangat kejam dan kuat. Bahkan karena sosok inilah mengapa Lawrence tidak bisa menggunakan kemampuan penglihatannya ketika di rumah Janet. Sedangkan di rumah Janet, ternyata Janet sudah sepenuhnya dirasuki oleh sosok menyeramkan tersebut. Bahkan sosok itu langsung mengunci semua pintu agar Ed tidak bisa menolong Janet. Jadi Ed pun berniat masuk melalui pintu di basement. Tapi ketika Lawrence ingin mengikutinya, tiba-tiba saja pintu itu tertutup. Lawrence pun meminta Ed untuk menunggunya selagi Victor mencari sesuatu untuk menghancurkan pintu itu. Karena Lawrence takut jika Ed tidak bisa menghadapi sosok itu sendirian. Tapi Ed tidak memiliki banyak waktu karena dia harus cepat menuju ke tempat Janet. Ed yang sudah masuk ke rumah, tiba-tiba saja pipa gas itu bocor dan langsung mengenai mata Ed, sampai membuatnya sulit melihat. Sedangkan di luar, Lawrence mencari tahu siapa nama dari sosok iblis biarawati itu. Karena jika dia sudah tahu namanya, dia bisa mengembalikan sosok itu ke dalam neraka. Sampai akhirnya dia ingat jika dia pernah menanyakan nama dari sosok itu ketika dia sedang bermimpi di rumahnya. Dan sosok itu bernama Vala. Tapi setelah itu, hujan yang semakin deras, tiba-tiba saja petir menyambar pohon di rumah Janet, yang membuat pohon itu tumbang dan menyisakan ujung yang runcing di pohon itu. Yang mana Lawrence langsung ingat itu adalah pertanda jika Ed bisa tertusuk pohon tersebut. Lawrence pun langsung masuk ke dalam rumah dengan bantuan Victor yang sudah merusak pintu basement, yang mana ternyata Ed sudah sampai di tempat Janet. Dan sosok itu berniat akan melemparkan tubuh Janet tepat ke bawah. Tapi untungnya Ed bisa menangkapnya. Tapi posisi Ed tidak menguntungkan karena dia hanya bisa memegang sebuah gordeng sambil menahan tubuh Janet. Lawrence yang sudah sampai di tempat Ed pun langsung mencoba menolong Ed. Tapi ternyata sosok itu langsung melemparkan tubuh Lawrence. Namun karena Lawrence sudah mengetahui nama sosok itu, Lawrence pun langsung mengirim sosok Falak itu kembali ke neraka. Dan Lawrence pun masih sempat memegang tubuh Ed yang hampir terjatuh. Sampai pagi harinya, polisi dan ambulan pun datang dan menolong mereka. Dan akhirnya Janet dan keluarga pun selamat atas kejadian itu. Sampai akhirnya kejadian ini menjadi kasus yang paling banyak didokumentasikan dalam sejarah dunia paranormal. Dan setelah 40 tahun kejadian itu, Peggy pun meninggal dalam damai, tepat di kursi Bill Wilkins meninggal, dan film pun tamat.